Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Lillahi ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah faslun. Wa yanbaghi aidan, dan hendaknya juga. Jadi kita masih menjelaskan tentang adab pelajar, adab murid yang belajar. An yata'addaba, hendaknya dia beradab, sopan, baik, ma'ruf qotihi, terhadap teman-temannya, wa hadiri majlisi syaikhi, dan orang yang hadir di majlis gurunya. Fa inna dzalika ta'addubun ma'a syaikhi, karena hal itu adalah merupakan adab terhadap syekh. Wasiyanatun li majlisihi, dan demi menjaga majelisnya. Jadi sopan terhadap teman yang sama-sama sebaya gitu, maksudnya sama-sama belajar, sama-sama murid. Juga sopan terhadap orang yang bukan muridnya tapi ikut hadir duduk di majelis syekh, itu adalah merupakan bukti, merupakan bentuk sopan, bentuk baik, bentuk sopan terhadap syekh, dan demi menjaga ke majelisnya beliau. Wa yaqudu baina yaday syaikhi qi'adatal muta'allimin, dan duduk di hadapan syekh, di hadapan guru. Qi'adatal muta'allimin itu dengan cara duduk orang-orang yang mengajar, orang-orang yang belajar. Artinya sebagai murid, duduk sebagai murid, cara duduk murid. La qi'adatal muallimin, bukan cara duduk guru, bukan cara duduk tukang nongkrong, bukan cara duduk lagi ngeprint. Artinya duduk, cara duduk murid belajar. Wala yarfa'a sautahu, tidak ngangkat suara, tidak cempreng. Raf'an balighon, dengan suara yang tinggi. Min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Jadi kalau lagi belajar jangan ngangkat suara, jangan berisik, jangan gandeng tanpa ada kebutuhan. Wala yadhaka, dan jangan tertawa, demi menjaga haibah majelisnya syekh. Wala yuksirul kalama min ghairi hajatin, enggak banyak ngobrol tanpa ada kebutuhan. Tidak banyak ngobrol. Wala ya'bas biyadihi, tidak bermain dengan tangannya. Wala ghairihi wala bighairiha, atau selain tangan. Wala yaltafit yaminan wala shimalan, tidak noleh kanan dan kiri.
min ghairi hajatin, tanpa adanya hajat, kebutuhan, tanpa adanya keperluan. Bal yakunu mutawajjihan ila syaikhi, akan tetapi fokus menghadap kepada syekh. Fokus menghadap, memperhatikan syekh, musgian ila kalamihi, singbari atau sambil mendengarkan perkataannya dengan seksama. Alhamdulillah santri Darul Quran kayak gitu kalau lagi ngaji. Faslun, wa mimma yata'akkadu li'atina'u bihi, dan di antara hal yang harus diperhatikan, artinya ditekankan untuk diperhatikan, alla an la yaqra'a ala syaikhi, tidak belajar, artinya tidak menyetorkan hafalan, tidak menyetorkan bacaan, artinya tidak belajar, begitulah intinya. Kita berbicara umum, tidak hanya pada Al-Quran saja, di dalam ilmu-ilmu disiplin lain pun harus memperhatikan ini sebenarnya. Ala syaikhi fi hali syughli qalbi syaikhi, di dalam keadaan tatkala kondisi hati sang guru sedang sedang gusar, sedang ada pikiran, begitulah. Jadi jangan baca, jangan belajar, jangan setoran, jangan apapun itu dalam bentuk pengajaran datang kepada syekh ketika hati syekhnya lagi galau. Sama, syekh juga manusia, ada galaunya. Jadi harus perhatikan itu. Wa malalihi, kalau dan dalam keadaan bosan, lagi bosan, boring, mager, jangan di itu, harus diperhatikan itu. Bahkan di dalam fikih itu dijelaskan, orang itu nggak boleh minta fatwa atau bertanya suatu permasalahan ketika ustadznya atau ketika misalkan yang ditanyanya, begitulah, muftinya yang dimintakan fatwa, yang dimintakan pertanyaan, jawaban adalah dalam keadaan pertama lapar. Itu nggak boleh. Jadi kalau lagi lapar nanya ke ustadz, nggak boleh nanya itu kalau dalam permasalahan meminta jawaban fatwa atau permasalahan dalam agama. Kedua, dalam keadaan, diantaranya dalam keadaan ngantuk. Itu benar yang dijelaskan. Jadi kalau lagi ngantuk begitu jangan ditanya lagi urusan agama. Terus selanjutnya dalam keadaan ini tadi, dalam keadaan lagi galau, sedih, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia banget juga jangan ditanya itu. Serius, lagi bahagia banget, orang-orang itu terkadang ya keluar dari dirinya adalah sesuatu yang istilahnya apa ya, menggampangkan gitu lah ya kan, beda gitu ya, beda nggak? Kalau lagi seneng banget itu ya kayaknya semuanya diiyakan gitu kan, kalau orang kadang begitu. Begitu juga kalau lagi ya sudah sampai situ dulu aja itu. Dalam beberapa posisi yang keadaan orang jangan bertanya, terutama dalam permasalahan agama. Nah, terus ini lagi keadaan bosan juga orang jangan berguru, jangan berguru kalau syekhnya, gurunya lagi boring. Wastifzazihi wastinfarihi. Oke, terus wastinfarihi atau banyak ya ya
Sama sebenarnya sama malal. Ya hampir-hampir sama. Bosan lagi boring sama. Terus warawaihi dalam keadaan takut. Syekhnya lagi ketakutan. Syekh ayo ngaji, Syekh. Syekh ayo ngaji. Lagi ketakutan syekhnya. Wa ghammihi atau lagi galau. Itu lagi sedih, lagi galau. Syekhnya lagi galau, biasa gitu kalau santri Darul Quran saking semangatnya syekhnya dalam keadaan gimana pun diajakin ngaji. Sad, ayo ngaji. Padahal lagi ngapain? Bagus. Terus wa farahihi dan dalam keadaan senang. Wa ju'ihi itu dalam keadaan lapar. Jadi kalau orang syekhnya lagi lapar jangan dulu diajakin ngaji. Wa atoshihi atau dalam keadaan haus. Wa nu'asihi dalam keadaan ngantuk. Wa qalaqihi dalam keadaan apa ya? Khawatir. Wa nahwi dzalika mimma yashukku alaihi dan lain-lain yang menyusahkan bagi syekh. Au yamna'uhu atau menghalangi syekh min kamali huduril qalbi wan nasyat dari menghadirkan hati dan semangat. Artinya kalau ada hal-hal yang menghalangi syekh konsentrasi, menghalangi syekh untuk menghadirkan hati dan semangatnya dalam mengajar, itu jangan jangan didatengin dulu. Wa an yaghtani ma'auqati nasyati syaikhi dan hendaknya murid memperhatikan waktu-waktu syekh lagi semangat. Jadi waktu-waktu syekh lagi semangat itu diperhatikan, disitulah didatangi. Terus wa min adabihi an yatahammala jafwata syaikhi, di antara adab seorang murid hendaknya bersabar menghadapi sikap keras seorang guru. Jafwah atau sikap, ya istilahnya sikap baud. Apa baud? Apa baud bahasa Indonesianya? Hah? Ya. Artinya sabar ketika misalkan gini contohnya, ketika lagi nggak hafal-hafal, padahal saya udah misalkan hafalin besok setoran, dia besok nggak hafal, dia besoknya nggak hafal, kemudian nama sayanya dijauhin. Nah itu namanya jafwah. Iya, artinya ambekannya saya begitu. Itu harus sabar. Sering saya dulu digituin kalau di kampus itu. Kalau lagi nggak hafalan gitu kan, diminta hafalan, kemudian datang waktu setoran nggak hafal, itu kelihatan banget bad moodnya, ya kelihatan banget. Tapi sebaliknya kalau seneng itu kelihatan banget senengnya. Kalau ujian nilai bagus misalkan, seneng itu nampak sekali senengnya. Nah itu, jadi sabar kalau digituin sama guru. Wasu'i khuluqihi dan buruk perilakunya. Jadi kalau sabar misalkan perilaku syekhnya jelek,
adabnya jelek, sabar agar dia bisa mengambil banyak faedah dari gurunya tersebut, dari syekhnya tersebut. Jadi kalau syekh misalkan ngangkat suara kepada muridnya, atau dimarahin, atau dicuekin begitu, maka apa yang dituntut dari murid? Hendaknya bersabar, dan jangan pundung. Udah saya nggak mau ngaji lagi sama Ustadz Khotib, nggak mau datang lagi ke majelisnya. Kenapa? Karena kalau demikian dia yang rugi sebenarnya, bukan gurunya. Agar murid tersebut itu tidak menyesal akan faidah-faidah, akan manfaat dari guru tersebut. Akan tetapi coba kalau bergaul dengan guru itu, katakan di dalam diri, mungkin saya yang salah. Atau katakan di dalam diri, mungkin guru saya melakukan hal demikian itu tujuannya untuk mendidik saya. Katakan demikian. Atau katakan mungkin guru saya atau saya melakukan hal ini kepada saya untuk mengajarkan saya sifat sabar. Katakan demikian. Artinya cari celah-celah alasan untuk menjadikan diri kita yang bersalah. Agar tadi tidak terhalang bagi kita, bagi murid faedah, bagi murid mengambil manfaat dari syekh tersebut. Makanya kemarin aja kan di antara azabnya adalah bersedekah kalau mau ngaji. Kalau mau ngaji datengin guru, datengin syekh, di jalannya dia atau kepada syekhnya dia bersedekah. Kemudian berdoa agar ditutupkan dari guru tersebut aib beliau, dan jangan hilangkan keberkahan. Jangan hilangkan keberkahan dari ilmunya. Makanya ada dalam nusus itu gimana, dalam pondok-pondok itu, isbir ala murril jafa, atau dalam mahfuzat, isbir ala murril jafa. Payah. Isbir ala murril jafa min muallimi, fa inna rusukhal ilmi fi nabaratihi. Kelas 2 apa kelas 3? Terus wala yasudduhu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Dan hal ini, janganlah hal tersebut menghalanginya untuk terus belajar. Untuk terus belajar kepada syekh dan tidak menghilangkan keyakinan dari kesempurnaan syekh tersebut. Jadi hendaknya murid itu menganggap syekhnya adalah seorang yang istilahnya sempurna di dalam keilmuannya. Jadi gurunya itu dia anggap sebagai seperti demikian, tapi bukan berarti itu hanya satu-satunya. Tapi itu yang harus diyakini oleh seorang murid. Itu yang harus diyakini oleh seorang murid, memandang sempurna keilmuan dari gurunya. Tapi ini tidak menafikan ada bahwa istilahnya bukan satu-satunya, istilahnya jangan dianggap gurunya tersebut hanya satu-satunya yang seperti demikian, tidak. Tapi harus ditanamkan keyakinan seperti demikian di dalam hati murid itu. Wa yata'awwala li af'alihi wa aqwalihi. Ini nih tadi yang saya bilang, ternyata ada juga mencari mencari celah, mencari alasan-alasan begitu. Li af'alihi, bagi perbuatannya syekh, wa aqwalihi, dan perkataannya syekh, allati zahiruhal fasad, yang yang
tidak benar secara zahir. Ta'wilatin sahihah, dengan alasan yang dibenarkan. Itu tadi contohnya. Misalkan kalau melihat perkataan atau perbuatan yang zahirnya di situ guru salah gitu kan, atau salah gitu dalam memperlakukan muridnya, atau salah memperlakukan sebagian muridnya. Apa yang terjadi? Ya di situ aturan murid itu mencari-cari alasan-alasan bahwa alasan-alasan yang benar yang diterima. Mungkin Syekh pengen mengajarkan saya cara bersabar. Mungkin Syekh di sini pengen mengajarkan saya bagaimana mendidik gitu. Paham itu? Bukan Syekhnya digibahin. Bukan Syekhnya kan ada sebagian ini sih bukan di sini. Ini di pondok jauh. Jadi ada Syekhnya yang digibahin. Ada Syekhnya yang digibahin, ada yang campur aduk. Nah, jadi begitu. Di dalam diri itu hendaknya istilahnya menyalahkan diri. Menyalahkan diri. Fama ya'jiz an dzalika illa qalilut taufiqi aw adamuhu. Dan orang yang tidak mampu melakukan hal demikian itu hanya orang-orang yang istilahnya kurang atau bahkan tidak mendapatkan taufik dari Allah. Wa in jafahu syaikhu, kalau seandainya dijauhin oleh syekh, ibtada'a huwa bil i'tidari ila syekh, mulai seorang murid dengan meminta maaf kepada syekh. Jadi kalau misalkan suruh ngapalin, nggak ngapalin itu. Kalau di sini sih suruh ngapalin, alhamdulillah setoran gitu kan, meskipun nggak sama sekali, meskipun sedikit atau enggak sama sekali. Besok Ustadz, besoknya enggak lagi. Sampai nomor 10 Ustadz. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian saatnya manyun, ngambek begitu, karena suruh ngapalin nggak apal-apal. Apa yang dilakukan muridnya? Maaf Ustadz, saya belum apal gitu kan. Maaf dan seterusnya. Apa? Ngerasa. Wa azharu anna dzanba lahu, dan menampakkan bahwa kesalahan itu ada pada murid, dan menampakkan bahwa kesalahan itu ada pada murid. Wal ataba alaihi, dan omelan. Omelan. Iya, istilahnya peringatan atau alaihi, atas murid. Jadi dirinya merasakan gitu loh, ngerasa orang bersalah begitu. Jangan kayak watados. Yang ngerasa nggak bersalah. Jadi ditampakkan bahwa dirinya yang bersalah, tampakkan bahwa dia berhak untuk mendapatkan omelan.
Fadzalika anfa'u lahu fid dunya wal akhirah. Karena hal itu lebih bermanfaat bagi murid di dunia dan di akhirat. Wa anqa liqalbi syaikhi lahu, dan lebih memurnikan hati syekh bagi murid tersebut. Lebih memurnikan hati syekh terhadap murid. Waqad qalu, dia turun ke pondok. Ngapain ke pondok? Sini aja. Waqad qalu, dan telah berkata para ulama, man lam yasbir ala dzullit ta'allumi, orang yang tidak bisa bersabar ala dzullit ta'allumi, untuk atau dengan kehinaan di dalam menuntut ilmu, dengan kehinaan ketika menuntut ilmu. Hina. Jadi kan istilahnya gimana ya? Artinya gini, orang yang tidak mau dihinakan ketika menuntut ilmu, misalkan yang tadinya makanannya enak, masuk ke pondok belajar, makanannya downgrade, pakaiannya downgrade, tampilannya OOTD-nya downgrade. Kalau orang tidak mau sabar di dalam menerima kehinaan ketika menuntut ilmu, apa yang terjadi? Baqiya umurahu fi amayatil jahalah, maka dia akan sepanjang hidupnya berada dalam gelapnya kebodohan. Maka dia sepanjang umurnya akan berada di gelapnya kebodohan. Ini kan istilahnya merasakan pahitnya, merasakan hinanya dalam belajar. Dia akan merasakan sepanjang umurnya dengan kebodohan, sepanjang umurnya dengan gelapnya kebodohan. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirah wad dunya, dan orang yang bersabar alaihi ketika Baman sabara alaihi, dan orang yang bersabar ala amruhu, artinya bersabar ketika belajar. Ala amruhu, maka ia telah menyerahkan urusannya ila izzil akhirah, kepada kehormatan, kemuliaan akhirat, wa dunia, dan dunia. Menyerahkan urusannya kepada kemuliaan akhirat dan dunia. Artinya apa? Ya udah, orang mau sabar, mau hina ketika bersabar ketika menerima pahitnya belajar, hinanya ketika belajar, itu konsekuensinya adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Terus wa minhul asarul masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, zalaltu taliban fa'azzaztu matluban. Keren kali ini. Zalaltu taliban fa'azzaztu matluban. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, aku merendahkan diri ketika saya menuntut ilmu. Zalaltu taliban, saya artinya hina ketika belajar, merendah diri ketika belajar, taliban ketika jadi murid, santri. Jadi ketika jadi santri saya sabar, rendah, gitu kan, hina, gitu kan. Apa yang terjadi? Fa'azaztu matluban, aku pun menjadi mulia saat menjadi
kiai gitu. Artinya apa? Dia dicari. Ketika udah jadi guru, jadi kiai, jadi bunyai, jadi ustadzah, dia yang dimuliakan, dicari. Fa'azzaztu taliban, hingga aku pun menjadi mulia saat menjadi guru, menjadi kiai, geus kiai. Paham gak itu maksudnya? Keren gak itu? Dihina dia ketika belajar, tapi ketika sudah jadi kiai dia dicari, mulia. Ajib. Sabar ketika nyantri, nanti udah jadi bunyai, udah jadi ustadzah. Meskipun sebagian dari kalian udah jadi ustadzah begitu, tapi masih sebagai santri. Ya, Ustadzah Malika. Nah, terus waqad ahsana man qala. Jadi betapa indahnya perkataan ini, man lam yazuk ta'mal madzallati sa'atan qata'az zamana bi asrihi madlula. Ada itu di kalian? Jadi sama artinya, orang yang tidak mau merasakan pahitnya, pahit sebentar di dalam menuntut ilmu, maka dia akan menempuh seluruh umurnya dalam kehinaan. Jadi orang yang tidak mau merasakan hina sesaat ketika menuntut ilmu, maka dia akan melalui seluruh umurnya dalam keadaan hina. Mendingan hina bentar apa hina lama? Woi, yang sebentar. Paham itu? Wallahu a'lamu bishawab.